Aksi Kamisan sudah tidak asing lagi di mata para pejuang hak asasi manusia. Aksi Kamisan telah berlangsung selama 16 tahun sejak pertama kalinya di depan Istana Negara Jakarta pada 18 Januari 2007. Pada mulanya tuh terbentuk dari Ibu Marsina kan, yang anaknya hilang segala macam lah. Jadi terkumpul para orang tua gitu yang memiliki nasib yang serupa dan mereka melakukan aksi di depan istana gitu di setiap hari Kamis. Satu pertemuan ternyata tidaklah cukup untuk menuntaskan semuanya. Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, semakin banyak pula masyarakat yang bergabung dalam aksi Kamisan ini. Sampai hari ini, aksi Kamisan telah menyebar luas di setiap daerah di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta. Ada beberapa teman-teman yang memang berjejaring di Kamisan di daerah lain. Karena saya melihat aksi Kamisan adalah aksi yang memang konsisten. Bukan terjadi di lokal satu daerah aja, melainkan ada di titik beberapa daerah, misalnya Sulawesi, Makassar, Jakarta, Sumatera. Aksi Kamisan yang kerap dipandang sebagai simbol di mana belum adanya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di masa lalu di Indonesia, kini merambat membawa isu tuntutan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Indonesia hingga hari ini. Seperti konflik penggusuran lahan, tindakan kekerasan aparat kepada masyarakat sipil, serta pelanggaran HAM masyarakat lainnya. Kali ini untuk pencarian saya sendiri melatih suatu mentalitas saya terhadap dunia sosial atau kepedulian saya terhadap dunia sosial itu sendiri. Jadi dari aksi Kamisan ini yang dicari itu kan rasa nasionalisme kita ya, gimana rasa kepedulian kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang ataupun yang terjadi di era globalisasi sekarang. Karena kita kan punya dari pandangan kita sesuatu ini bener nggak sih, istilahnya gampangannya kayak kita membela amar ma'ruf nahi mungkar. Kamisan bagiku hampir serupa kayak Jumatan lah. Jadi kayak ibadah nih, Kamisan nih ibadah gitu bagiku. Aku sih berharap aksi Kamisan ini menjadi wadah berkumpulnya orang-orang gerakan gitu dari setiap warna gitu, entah organisasi manapun gitu segala macam gitu. Jadi aku harap ada ruang gitu untuk menggabungkan mereka semua gitu, dan kita sama-sama gitu di ruang tersebut untuk membahas tentang gerakan kedepannya itu seperti apa gitu. Harapanku seperti itu sih, Kamisan jadi ruang gitu untuk ramu eksperimen gerakan. Ikutan juga karena punya gerakan feminis juga di Jogja, jadi ya ikut turut serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan sih, as a simple gitu. Mengawal sih, lebih ke mengawal anak-anak yang zaman sekarang tuh masih mau nggak sih ikutan kayak gini, yang berdiri diam sejam 2 jam berdiri itu masih ada rasa masih ada rasa kemauan yang tinggi nggak gitu sih untuk ya turut serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan, dan juga ya yang nggak sebanding dengan perjuangan teman-teman aktivis zaman dulu gitu ya cuma hanya berdiri. Ini teman-teman masih mau nggak, ya itu hanya menemani sih, ikut menemani gitu. Mungkin alasan saya bergabung karena saya pribadi secara moral itu sangat miris melihat kondisi hari ini, terutama tentang isu-isu hak asasi manusia, dan tentu untuk memperjuangkan isu-isu yang mungkin setiap Kamis kita perjuangkan, terutama tentang kemanusiaan. Motivasi khususnya sih secara pribadi sangat ada, karena saya merasa sangat iba dengan saudara-saudara sekalian di tanah Palestina itu sendiri. Bingung ya, itu aku sempat tanya juga sebenarnya sama temanku yang lain gitu. Kenapa sih? Karena ya kita cuma diem segala macam kan gitu. Cuma diem doang, cuma bentangin banner gitu kalau di Kamisan Jogja. Tapi ya aku pikir selain kita
melakukan perlawanan gitu dalam hal yang sekecil ini gitu dampaknya, tapi kita ada konsistensi dan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang serupa gitu, yang memiliki minat dalam gerakan gitu. Jadi kita bisa bertemu banyak jejaring di aksi Kamisan. Ada faktor subjektif dan objektif juga. Dilihat dari kuantitas masanya, misal dan serta tuntutannya. Misalnya apabila masanya begini, jelas dia hanya menyentil soal perlawanan media. Kalau misalnya masanya lebih banyak dan memang desakan lebih besar lagi, insya Allah konsisten itu bisa melahirkan kemenangan secara pribadi. Insya Allah bisa. Soalnya dari orang-orang yang lewat-lewat jalan-jalan kayak gini nggak semuanya orang peduli, tapi ketika ngelihat teman-temannya atau masyarakat di sekitarnya tuh ngelihat udah ada pergerakan, pasti turut paling nggak ada rasa lah. Berdampak secara langsung mungkin enggak ya gitu, kayak langsung bikin berubah kebijakan gitu karena aksi Kamisan itu enggak, tapi kupikir aksi Kamisan kan cukup dia lebih mengedepankan kampanye gitu. Jadi perlawanan Kamisan itu kan perlawanan melawan lupa gitu, merawat ingatan dan segala macamnya. Kupikir dalam segi merawat lupa itu aksi Kamisan cukup memiliki dampak karena seperti itu. Menurutku dengan langkah-langkah yang sedikit ini bisa menjadi langkah-langkah yang besar untuk di kemudian hari, apalagi dengan dihadirkannya aksi Kamisan tiap hari Kamis ini membuat pemikiran anak-anak muda sekarang yang masih cukup tertutup, apalagi di generasi alfa itu sendiri, menurutku itu adalah hal yang sangat bagus dan juga perkembangannya akan lebih pesat di kemudian hari. Teman-teman bisa lihat postingannya Ibu Marsinah di aksi Kamisan di Jakarta gitu ya. Teman-teman bisa melihat ini hari keberapa, day berapa aksi Kamisan itu dibuat gitu kan. Dan setiap Kamis tentunya Ibu Marsinah dan para perempuan ibu-ibu lainnya yang menunggu informasi, menunggu kepastian anaknya ini mati di mana atau meninggal atau masih hidup kayak gitu. Jadi mereka masih punya harapan dan juga tentu mencari keadilan kepada pemerintah. Saya rasa anak muda kalau ini dihilangkan atau ini tidak diadakan mungkin akan lupa gitu ya. Jadi dengan adanya aksi Kamisan ya menolak lupa sih untuk tahun-tahun bengis 98 dan Orde Baru itu. Kalau menurut saya secara konsisten, karena Kamisan ini sudah bertahun-tahun ya, dan setiap Kamis itu ada aksi simbolik, menurut saya sangat bisa, karena Kamisan ini setiap tahunnya itu membawa isu-isu yang sekiranya ya bisa untuk selalu menjadi prioritas. Dan menurut saya ketika aksi Kamisan ini dilakukan secara konsisten, makin banyak orang nantinya yang bisa ikut turut terlibat aktif dan bisa untuk turut memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia maupun isu-isu yang lain. Sebenarnya ada untuk kekhawatiran hari ini adalah bagaimana semua aspirasi teman-teman itu tidak mampu terjangkau. Sebenarnya kekhawatiran pasti muncul ya tentang gimana nanti jalannya ini itu segala macam, apalagi buat yang pertama kali ikut, buat yang pertama kali tahu. Tapi pasti kekhawatiran tuh kayak terusin sendiri dengan rasa kalau misalkan tekad kita kuat pasti itu bakal terusin sendiri. Yang pertama, kekhawatiran jelas ada. Bagaimana musuh kita nyata, ada informan dari pemerintah, bahkan ada juga yang jelas kiriman-kiriman pemerintah misalnya intern dan lain sebagainya. Kalau untuk kekhawatiran tidak ada sih, karena bagi saya perjuangan itu tidak mengenal lelah dan tidak mengenal apa yang menjadi celah untuk bisa jadi kekhawatiran. Selagi gerakan itu dibangun atas nama keadilan dan kebebasan, menurut saya tidak ada rasa ragu. Walaupun aksi Kamisan belum kunjung mendapat respon yang baik secara regulatif maupun implementatif dari pemerintah, tetapi semangat dari para anggota Kamisan tidak pernah pudar untuk terus menyuarakan keadilan hak asasi manusia, bahkan hingga hari ini.
Kesungguhan mereka mencerminkan ketidakpuasan terhadap kurangnya perhatian pemerintah terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dan dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Melalui kegiatan rutin aksi Kamisan di tiap minggunya, ini menandakan bahwa negara kita masih terlalu abai dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.